Puji Tuhan, selamat malam buat semua jemaat Tuhan ya. Malam hari ini kembali kita ada dalam program Renungan Rohani Sosyanim. Dan malam hari ini sebelum kita mulaikan renungan kita, mari kita akan berdoa untuk memulai renungan kita pada malam hari ini. Mari saja kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang untuk kami merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan dapat menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam hidup kami, sehingga kami dapat terus berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu. Berkati kami lewat firman-Mu pada malam hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada malam hari ini, tentu di hari yang penuh dengan sukacita kita boleh ada di awal bulan Februari ya, tanggal 1 Februari, dan saya percaya di hari yang penuh dengan sukacita di awal bulan Februari ini, kita mau isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan ya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan pada awal Januari ya, tentang judul yang saya bawa awal Januari tentang New Year New Me ya. Dan pada hari ini saya akan mulaikan dengan satu judul yang baru tentang My Heart ya. Dan malam hari ini saya ajak kita perhatikan terlebih dahulu ayat yang tentu tidak asing bagi saya dan saudara di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23 adalah ayat yang akan kita renungkan pada malam hari ini berkaitan dengan hati saya dan saudara. Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Ada kata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, malam hari ini saya mau bawa kita perhatikan ya, kenapa kita harus menjaga hati saya dan saudara dengan segala kewaspadaan. Kalau saya mau bawa ada beberapa hal yang akan kita perhatikan malam hari ini. Yang pertama dimulai dari 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal 3, hal-hal yang akan kita perhatikan untuk menjadi renungan kita pada malam hari ini. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita waspadai di awal bulan Februari ini ya. Hal yang pertama yang berkaitan dengan hati saya dan saudara adalah hati-hati jangan sampai ada selubung di dalam hati saya dan saudara. Karena ketika ada selubung dalam hati saya dan saudara, maka dikatakan walaupun kita membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi kita tidak dapat mengerti apa yang dimaksudkan. Ya, jadi hal yang pertama, hati-hati dengan selubung di dalam hati saya dan saudara. Hal yang kedua, ya, di dalam Sakaria pasal yang ke-7 ayat 12. Sakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Sakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, mereka membuat hati mereka seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ya, jadi hal yang kedua, ya, ada hati yang keras. Ini yang perlu kita waspadai. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hal yang pertama ada hati yang mempunyai selubung, dan hal yang kedua ada hati yang mereka mengeraskan hati mereka. Di sini menggunakan kata mengeraskan hati. Ada hati yang keras. Jadi kita perlu waspada dengan kondisi hati saya dan saudara. Hal yang ketiga, di dalam Sefanya pasal yang pertama. Sefanya pasal yang pertama ayat 12.
Sefanya pasal pertama ayat 12 dikatakan, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan menggunakan obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ya, hati yang ketiga ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai hati kita, di dalam hati kita mulai berkata Tuhan tidak berbuat baik dan Tuhan tidak berbuat jahat. Orang yang dalam kategori ini dikatakan hatinya mulai mengental. Sudah mulai tidak lagi mulai berkata-kata dengan hal-hal yang baik karena kondisi hatinya mulai mengental. Dan hal yang terakhir di dalam Matius 13 ayat 13. Matius 13 ayat 13, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, ini hati yang perlu kita waspadai. Jangan sampai yang pertama hati kita menjadi hati yang punya selubung di dalam hati sehingga kita susah sekali mengerti kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, jangan sampai kita punya hati yang keras seperti batu. Hati yang ketiga yang kita perlu waspadai, jangan sampai hati kita jadi hati yang mengental. Dan hati yang terakhir, jangan sampai hati saya dan saudara menjadi hati yang tebal. Hati yang tidak bisa lagi menerima kebenaran firman Tuhan. Walaupun sudah mendengar, walaupun sudah melihat, tetapi tidak bisa menerima firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan pada malam hari ini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara, dan biarlah saya dan saudara dapat menjaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan yang terus akan membuat saya dan saudara menjadi hati yang baik, hati yang terjaga dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat renungan yang sudah kita dengar malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali firman-Mu datang dalam hidup kami, dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, ini dapat terus mengingatkan kami, untuk kami dapat menjaga hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang terus tertanam dalam hati kami, sehingga Tuhan firman ini yang dapat menyelamatkan kami semua dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami semua malam hari ini, dimanapun kami berada, sampai di mana Tuhan tayangan ini dapat disaksikan, di situ berkat Tuhan dicurahkan untuk memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat malam, haleluya. Gerejaku adalah rumahku.